Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang kalau kita mau menghitung kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka niscaya tak seorang pun di antara kita manusia sanggup untuk menghitungnya. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka sebagai hamba yang tahu diri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita mensyukuri segala kenikmatan tersebut. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah selain lisan mengucapkan hamdalah, selain hati ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka fisik kita, tubuh kita juga kita gunakan untuk beramal soleh. Dan insya Allah kita ketemu lagi di acara yang insya Allah kita nantikan ini, I Love Monday. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu sarana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam, mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan tauladan yang begitu baik serta mulia kepada kita. Dan tentu sebagai umatnya, mari kita bersama-sama berusaha untuk meneladani segala macam bentuk sunnah-sunnah ataupun juga keteladanan yang beliau contohkan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala sebagai orang-orang atau sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga tentunya mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tema kajian kita tentang muamalah, dan dalam kesempatan ini kita ingin mengupas tentang bagaimana muamalah yang berkah dunia dan akhirat. Kita ingin dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita ingin mengupas tentang bagaimana muamalah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga muamalah yang dilakukan oleh para sahabat, yang ternyata muamalah Nabi dan juga para sahabat merupakan muamalah yang bisa mengantarkan pada keberkahan dunia dan akhirat. Dan tentu kita semua berharap bahwa kita juga bisa menggapai dan mencapai kesuksesan yang pernah diraih oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang begitu sangat luar biasa. Jika kita merujuk ke dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh-tokoh dan ulama-ulama hadis, bahwa sahabat Nabi itu secara definisi mereka adalah man laqiyan Nabi, adalah orang-orang yang secara fisik bertemu dengan Nabi, mukminan bihi, kemudian mereka beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan mereka semua meninggal dalam kondisi Islam, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kriteria ini merupakan kriteria yang paling mendasar bagi satu generasi disebut mereka adalah sebagai sahabat Nabi. Yang pertama, mereka secara fisik harus bertemu dengan Nabi. Kalau kita bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, walaupun syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita tidak masuk dalam kategori sahabat Nabi. Tapi mereka yang bertemu secara fisik dengan Nabi secara langsung, kemudian yang kedua, mereka beriman kepada Nabi. Karena ada juga orang-orang yang bertemu dengan Nabi, tapi kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut juga dengan sahabat. Dan yang terakhir adalah mereka yang
kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Karena ada juga orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian mengimani Nabi, dan kemudian meninggalnya, na'udzubillah, dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat As-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata keteladanan yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dalam mereka menjalani muamalah itu begitu sangat luar biasa. Namun sebelum kita masuk ke sana, mari kita terlebih dahulu mengupas tentang apa keutamaan muamalah, terutama dalam sisi tijarah, yaitu berbisnis ataupun berdagang, ya, sehingga para sahabat-sahabat Nabi kemudian banyak yang menekuni bidang ini dan mereka kemudian mendapatkan sukses, ya, bukan hanya sukses secara ukhrawinya, mendapatkan kemuliaan. Mereka adalah generasi-generasi yang mulia yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dalam hadis pun juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak memuji para sahabatnya karena mereka memiliki keimanan, dedikasi, dan juga loyalitas yang begitu luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di sisi yang lain, bahwa dalam kehidupan duniawi mereka juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Apa yang mengakibatkan para sahabat-sahabat Nabi memiliki keistimewaan dalam masalah duniawi? Dari sisi sebagian sahabat, mereka menekuni bidang tijarah, bidang bisnis, bidang muamalah, ya, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang demikian luar biasanya. Yang pertama adalah bahwa ternyata bisnis ataupun tijarah ataupun jual beli merupakan satu profesi yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan secara spesifik bahwa profesi ini merupakan profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ayat yang ke-275. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan bai, jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Sahabat As-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Baqarah 275 ini sesungguhnya ayatnya cukup panjang. Ya, mulai dari alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ayat yang menggambarkan bahwa orang-orang yang memakan riba itu pada hakikatnya mereka adalah seperti orang-orang yang tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi ayat ini sesungguhnya di awal pembahasannya itu menggambarkan tentang dahsyatnya orang yang bermuamalah dan muamalahnya itu dikelilingi dengan riba. Sebagaimana kita ketahui di zaman jahiliyah, riba itu begitu merajalela. Semua jenis muamalah dan transaksi yang ada di lingkungan masyarakat pada waktu itu muamalahnya adalah muamalah yang mengandung unsur riba. Ya, walaupun kalau kita korelasikan dengan kondisi kita sekarang, kita pun juga sama. Sebagaimana pembahasan kita di I Love Monday yang sebelum-sebelumnya, bahwa transaksi haram itu banyak sekali di sekitar kita dan yang mendominasi ternyata adalah muamalah riba. Maka di tengah fenomena muamalah riba itu, kemudian di tengah-tengah ayat ini Al-Baqarah 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita yang menggambarkan bahwa pada saat unsur riba itu begitu merajalela, ada satu bentuk muamalah yang kemudian Allah halalkan, dan itu mengandung keberkahan yang luar biasa, dan ini sekaligus menjadi antitesa daripada riba. Apa itu muamalahnya? Yaitu al-bai', jual beli. Allah berfirman kepada kita tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Supaya ayat ini menegaskan tentang haramnya riba, sebagaimana di permulaan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, berfirman kepada kita, tetapi juga di tengah-tengahnya Allah memberikan solusi bahwa kalau mau bermuamalah, bertransaksi, mencari ma'isyah, mencari sumber kehidupan, sumber ekonomi, maka salah satu yang perlu menjadi perhatian kita adalah al-bai', yaitu transaksi baik, yaitu transaksi jual beli, ya, yaitu transaksi dagang, transaksi bisnis. Yang transaksi ini insya Allah banyak sekali mengandung keberkahan,
banyak sekali mengandung keutamaan, dan banyak sekali memberikan manfaat bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itulah para sahabat Nabi kemudian mereka banyak memilih untuk menjadi para tahjir, para pedagang. Kemudian yang kedua adalah sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pemirsa, acara I Love Monday yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengapa para sahabat-sahabat Nabi itu mereka juga kemudian sangat memperhatikan aspek tijarah ini, karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan orang yang sedang berbisnis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, dengan satu perniagaan, dengan satu bisnis, dengan satu jual beli, yang kalau kalian serius ya melakukannya, tunjikum min adzabin alim. Kalian akan mendapatkan profit yang besar, yaitu apa? Tunjikum min adzabin alim. Kalian akan selamat dari azab yang pedih. Ya, kalau kita korelasikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, bahwa kalau di akhirat itu hanya ada dua kemungkinan, untung dan rugi. Ya, dalam dagang pun juga demikian, ada untung juga ada rugi. Ya, tetapi di akhirat itu adalah hakiki. Ketika orang itu beruntung, maka berarti dia masuk ke dalam surga, selamat dari azab neraka. Gitu ya. Kalau dia merugi, berarti kebalikannya. Dia masuk ke dalam neraka, naudzubillah, dan dia diharamkan dari surga. Ya. Di dunia orang yang beruntung ketika bisnis adalah orang yang profitnya banyak. Ya, antara modal yang dia keluarkan, ya, itu profitnya atau hasil yang dia dapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dia dapatkan. Itu adalah untung. Sementara kebalikannya, kalau dia yang dia dapatkan lebih rendah daripada modal yang dia keluarkan, maka dia akan merugi. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini, dan Allah menawarkan kepada kita cukup kita membayar dengan dua hal. Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidun, kita juga berjihad di jalan Allah, fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita. Jadi kita hanya melakukan dua hal, yang pertama iman dan yang kedua jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita profitnya adalah 4. Yang pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita mendapatkan surga, dan yang ketiga mendapatkan tempat tinggal yang baik. Dan yang keempat ada bonus dari Allah, fathum minallah wa nasrun qarib, ya kemenangan dari Allah, dan pertolongan dari Allah, dan juga kemenangan yang dekat. Masya Allah. Sehingga para sahabat yang memang juga ada histori bahwa sebagian besar masyarakat Arab memang profesinya sahabat-sahabat Nabi memang sejak awal juga pedagang. Tetapi ketika ada unsur-unsur ataupun juga penguat terkait dengan urgensi dan keutamaan berbisnis dan bertijarah, menjadikan mereka semakin giat dan semakin antusias dalam melakukan bisnis ataupun perdagangan, sehingga ini juga menjadi tangga bagi para sahabat untuk meraih kesuksesan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa I Love Monday, yang mudah-mudahan di hari Senin ini gitu ya, kita semua ya happy, kita semua bekerja dengan tekun, dengan giat, dan insya Allah hari Senin kalau di kita secara urfnya merupakan hari permulaan untuk bekerja, maka mudah-mudahan di permulaan kita mendapatkan keberkahan, di pertengahan mendapatkan keberkahan, nanti juga di akhirnya mendapatkan keberkahan. Nah, yang ketiga adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan seorang pedagang. Dalam buku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Best Leader, Best Manager yang ditulis oleh guru kita, yang Dr. Muhammad Syafi Antonio, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau merupakan seorang pebisnis, yang bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai bisnis sejak usia 12 tahun ketika diajak oleh sang paman tercinta, yaitu Abu Thalib, berdagang ke Syam, ya, ke berbagai tempat yang ada di Jazirah Arab. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Abu Thalib untuk menemani
perdagangan, sekaligus Abu Thalib juga sedikit demi sedikit ya mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana berdagang, bagaimana bermitra dan lain sebagainya, dengan segala dinamika dan segala hal yang ditemui dalam perjalanan itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar sedikit demi sedikit, dan dalam buku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Best Leader, Best Manager itu kemudian digambarkan oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Umur 12 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdagang, dan pada usia 17 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa mandiri menjadi seorang pedagang yang sukses gitu. Nah, apa indikator Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang sukses? Beliau sudah mandiri, sudah menjadi seorang entrepreneur. Ketika 12, 13, 14, 15, 16 tahun itu beliau bersama Abu Thalib, menemani Abu Thalib. Pada usia 17 tahun beliau sudah mandiri, dan kita bisa melihat bagaimana hasil yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berusia 25 tahun ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar. Dalam salah satu riwayat disebutkan beliau memberikan mahar berupa 20 ekor unta kepada Khadijah ditambah dengan 12,5 auqiyah emas ya. Kemudian dikonversikan ke kita kira-kira 12,5 ons emas. Coba sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita misalnya gitu ya, yang sanggup ketika menikah itu mengeluarkan biaya ataupun mahar yang dia keluarkan itu sejumlah atau seharga 20 ekor unta. Satu ekor unta itu dihargai sekitar 50 juta rupiah. Berarti kalau 40, kalau 20 berarti berapa tuh? Berarti 100 juta kira-kira. Apa 100 juta ya? Cukup banyak ya. Jadi kalau 50 kali berapa itu? Jadi jumlahnya cukup banyak sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada Khadijah radhiyallahu anha, belum ditambah dengan emasnya 12,5 ons emas, ataupun 12,5 auqiyah emas, 12,5 ons emas. Ini jumlah yang cukup ataupun sangat besar untuk ukuran mahar seorang laki-laki kepada seorang wanita, dan hampir semua kita, yang termasuk saya, termasuk mungkin juga sahabat Asa TV, ketika kita menikah mungkin tidak ada yang maharnya mencapai mahar yang dibayarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Ini menggambarkan betapa luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi seorang pebisnis pedagang dari sejak mulai 12 tahun dididik oleh sang paman tercinta, sehingga pada usia 17 tahun beliau sudah mendapatkan kemandirian, yang bahkan kesuksesan beliau dapatkan pada saat beliau menikahi Khadijah pun beliau sudah mengeluarkan mahar sekitar 20 ekor unta ditambah dengan 12,5 auqiyah emas, dan ini menggambarkan kesuksesan dakwah beliau ataupun bisnis beliau dan tijarah beliau yang sungguh sangat luar biasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih tahu tentang apa saja hal-hal yang memotivasi para sahabat untuk menjadi para pedagang dan pebisnis sukses, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sudah membahas tentang ada 3 faktor yang menjadikan para sahabat mereka sangat antusias dalam bertijarah. Ya, mungkin perlu saya review secara singkat lagi bahwa yang pertama adalah
bahwa bisnis ataupun jual beli itu merupakan profesi yang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa berdagang ataupun bertijarah itu merupakan profesi yang halal, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang kemudian adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri itu banyak mencontohkan ya hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti hubungan bisnis, seperti hubungan jual beli. Ya, kita mengeluarkan dua hal ya, atau kita melakukan dua hal, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kita, maka Allah akan membalasnya dengan profit, yaitu 4 keuntungan. Jadi kita mengeluarkan 2 dapatnya 4 ya. Kita dapat ampunan dari Allah ya. Kemudian yang kedua kita mendapatkan surga, yang ketiga kita mendapatkan tempat tinggal yang baik di dalam surga, rumah-rumah yang indah, di bawahnya mengalir sungai dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah nasrum minallah wa fathun qarib, ya, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa yang memotivasi para sahabat sehingga mereka juga menjadi para pebisnis yang sukses adalah mereka sendiri melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai profil orang yang menjadi teladan sebagai orang yang sukses. Nabi umur 12 tahun berdagang bersama sang paman, yaitu Abu Talib, dan umur 17 tahun beliau sudah mandiri, dan pada usia 25 tahun Nabi menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta, ditambah juga dengan dengan 12,5 auqiyah emas atau 12,5 ons emas. Ini sungguh mahar yang sangat besar untuk ukuran kita sekarang. Nah, kemudian yang keempat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena faktor itulah ini yang kemudian menjadikan para sahabat mereka antusias. Di samping mereka sendiri juga, ini sekaligus faktor yang keempat adalah karena mereka sendiri juga sudah turun-temurun menjadi orang yang memang menekuni perdagangan. Kondisi masyarakat Arab khususnya yang ada di Mekah. Mungkin nanti ketika kita berbicara Madinah ada sumber pendapatan lain bagi masyarakat Madinah yang tidak dimiliki oleh masyarakat Mekah, yaitu apa? Yaitu perkebunan kurma dan juga peternakan yang cukup banyak berada di sekitar Madinah gitu ya. Tetapi di Mekah ini bisa dikatakan bahwa alamnya yang tandus, yang berbatu, kemudian musimnya yang ekstrim, yang panas begitu sangat panas dan dingin begitu juga dingin gitu ya. Dan kemudian Mekah menjadi tempat transit orang dan seterusnya, dan berada di tengah-tengah Jazirah Arab gitu ya, sehingga menjadikan masyarakat Mekah ini lebih banyak mereka sebagai para pedagang. Akhirnya mereka menekuni dunia perdagangan, dan nanti kita akan melihat bagaimana di kota Mekah dan kemudian ketika sahabat-sahabat Nabi juga hijrah ke Madinah, mereka banyak menjadi para pebisnis-pebisnis yang sukses. Di antara yang tentu sangat mudah kita ingat adalah nama-nama seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau, Masya Allah, adalah seorang saudagar, seorang pebisnis yang kalau dikatakan ataupun kalau kita lihat ungkapan para sahabat dan sahabiah yang lain, ya, kalau tidak salah Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu tangannya itu tangan keberuntungan. Jadi tidaklah beliau itu mengangkat sebuah batu, melainkan di balik batu itu Allah berikan kepada beliau keuntungan dan keberuntungan. Jadi apapun yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf itu seolah-olah menjadi profit, menjadi keuntungan. Ya, tetapi hal yang sangat luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf itu kemudian tidak menjadikan kesuksesan beliau itu mengubah gaya dan juga kedekatan beliau kepada Allah. Umumnya kita nih, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah meraih kesuksesan secara duniawi misalnya gitu ya, kita biasanya pola hidup kita berubah. Ya, yang tadinya sederhana menjadi bermewah-mewah umpamanya. Yang tadinya sederhana dan tawadhu, kemudian ketika sudah kaya raya biasanya berubah menjadi agak lebih sombong dan lain sebagainya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Nanti akan kita kupas ya setelah sesi yang ini tentang bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi seperti yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nanti kita akan lihat nanti bagaimana beliau. Dan juga sahabat-sahabat yang lain ada seperti Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, ya, dan Abu Bakar sendiri juga merupakan seorang
seorang pebisnis gitu ya, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itulah nama-nama sahabat yang mereka semua kemudian bisa meraih kesuksesan di dalam bertijarah. Nah, kemudian yang kelima adalah faktor yang kemudian menjadikan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat antusias dalam bermuamalah, dalam bertijarah. Ya, selain mereka juga orang yang antusias dalam menjadi seorang hamba yang soleh, yang bertakwa, ya mereka sangat antusias dalam berbisnis. Ya, faktor yang kelima adalah karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi mereka, dan ini pernah kita kupas dalam pertemuan kita sebelum ini, yaitu Nabi bersabda kepada kita, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, rawahu at-Tirmidzi. Nabi bersabda kepada kita, at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang, seorang pebisnis yang soduk. Soduk itu artinya jujur. Al-amin lagi dia, amin itu dari kata-kata amanah, dipercaya. Jadi seorang pebisnis, seorang pedagang yang jujur, lagi amanah, dipercaya, maka nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, maka kelak dia dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang keimanannya itu benar, ya, antara yang diucapkan, antara yang dia dengan yang dia lakukan itu sama, gitu ya, dengan apa yang ada di dalam hatinya, keimanannya itu benar, gitu kan, teruji, itu adalah siddiqin. Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid, orang yang kemudian berjihad di jalan Allah, lantas kemudian mereka berkorban nyawa mereka untuk menegakkan kalimatullah. Mereka syahid di jalan Allah. Jadi para nabi, para siddiqin dan syuhada, mereka tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga, masya Allah. Maka para pedagang-pedagang yang memiliki dua kriteria ini, mereka dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada, dan ini yang memotivasi mereka kemudian untuk menjadi para pebisnis yang handal, yang kemudian juga meraih kesuksesan tersebut. Bagaimana tidak? Ya, mereka bekerja mencari ma'isyah, mencari profit, mencari keuntungan, tetapi mereka dijanjikan surga. Masya Allah. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebagaimana yang kemarin sudah pernah kita kupas, bahwa ketika orang berdagang berbisnis, dan orang berdagang berbisnis itu biasanya di tempat dagang, di tempat bisnis. Di mana? Di pasar. Pasar itu adalah tempat orang-orang yang mencari kehidupan dunia. Ya. Maka Nabi SAW mengkategorikan bahwa pasar itu adalah sebagai seburuk-buruknya tempat. Maka jangan kita menjadi orang yang pertama kali masuk atau yang terakhir kali keluar, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah seburuk-buruknya tempat. Ya, dan sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Kenapa? Karena masjid itu orientasi orang mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang di masjid kemudian orientasinya akhirat, ya memang itu tempatnya. Tapi di pasar gitu, yang orang mayoritas orientasinya adalah dunia, ketika seorang pedagang dia ke pasar dan kemudian bisa berorientasi akhirat gitu, tetap orang yang berorientasi kepada akhirat, dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan surga. Kemudian yang keenam adalah sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memotivasi para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi para pebisnis dan pedagang yang sukses adalah bahwa karena bisnis ataupun usaha itu merupakan bentuk pekerjaan yang paling baik. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, su'ila an-Nabi Shallallahu alaihi wasallam an afdalil kasabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kasab, tentang usaha yang paling baik. Jadi, wahai Nabi, usaha apa sih yang paling baik kira-kira dengan bahasa kita seperti itu? Maka Nabi SAW bersabda, faqala bay'un mabrur wa amalir rajul biyadihi. Yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah bay'un mabrur. Apa itu bay'un mabrur? Yaitu jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama jujur, dan yang kedua amanah, tidak saling menipu, tidak saling membohongi, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yaitu
wa amalur rajul biyadihi, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan kedua tangannya. Jadi para sahabat kemudian Masya Allah mendapatkan hadis ini, semakin memotivasi mereka untuk senantiasa ataupun semakin semakin semangat dan semakin giat dalam menekuni usaha bisnis ini, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang sukses meraih kehidupan ukhrawinya dan juga kehidupan duniawinya. Kehidupan ukhrawinya mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kehidupan duniawinya mereka menjadi pedagang-pedagang yang sukses yang kemudian mereka memiliki kontribusi yang sangat besar kepada umat, ya, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga dengan kita. Keenam faktor ini hendaknya ini memotivasi kita, menjadikan kita orang-orang yang mudah-mudahan kita bisa sukses baik secara ukhrawinya menjadi hamba yang bertakwa maupun juga secara duniawinya, ya, sebagai para orang-orang yang punya kemampuan finansial yang baik, ya. Jadi mungkin perlu saya review lagi. Tadi yang pertama adalah karena jual beli ataupun bisnis itu merupakan profesi yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim bahwa itu adalah halal. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan kepada kita bahwa hubungan antara kita dengan Allah itu seperti hubungan baik, seperti hubungan jual beli, hubungan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pebisnis yang sukses. Bahkan di usia 25 tahun beliau bisa memberikan 20 ekor unta kepada Khadijah dan juga bahkan plus 12,5 auqiyah emas, yaitu 12,5 ons emas. Dan yang keempat adalah karena memang lingkungan para sahabat-sahabat Nabi, terutama yang dari Mekah, mereka turun-temurun memang merupakan pedagang, sehingga ini semakin menguatkan mereka menjadi para pebisnis. Kemudian yang kelima, bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita perihal pebisnis ataupun pedagang yang jujur lagi amanah, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Dan yang keenam, yang terakhir tadi adalah bahwa bisnis ataupun perdagangan itu merupakan, disabdakan oleh Nabi, itu merupakan usaha yang paling mulia. Su'ilan Nabi SAW an afdalil kasabi, Nabi ditanya tentang usaha apa yang paling baik, yang paling mulia. Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah bai'un mabrur, jual beli yang mabrur, yang jujur lagi amanah, tidak menipu, tidak membohongi, ya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah wa amalur rajul biyadihi, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedua tangannya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat-sahabat Nabi, dan insya Allah kita setelah ini akan lihat seperti apa sih kesuksesan Abdurrahman bin Auf, gitu kan, seberapa banyak asetnya, gitu ya. Ada datanya, sebagian ada yang mengumpulkan data-data tersebut, nanti akan kita lihat seberapa besar harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sehingga namanya sangat fenomenal sampai dengan saat kita sekarang ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa I Love Monday, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjut lagi. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lanjut program I Love Monday dan kita masih mengkaji tentang muamalah. Tadi kita melihat ada 6 kunci kesuksesan bisnis ataupun juga tijarah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan bahkan bukan hanya sahabat Nabi tetapi generasi-generasi sesudahnya. Nah, sekarang dalam kesempatan ini kita ingin melihat sebenarnya seberapa banyak sih, gitu ya, harta yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Tadi kita lupa menghitung tadi ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menikah dengan Khadijah,
maharnya adalah 20 ekor unta. Nah, itu adalah setara dengan 1 miliar rupiah plus 12,5 ons emas. Waduh, saya belum sempat ngitung tuh. 12,5 ons emas itu berapa ya? Itu berarti sekilo lebih ya? Ya, Masya Allah. Aduh, itu ada nggak nih ya di antara sahabat Asa TV yang ketika menikah itu maharnya sampai emasnya 12,5 ons gitu ya. Ya mudah-mudahan insya Allah hartanya berkah, ya mudah-mudahan juga diberikan jalan kemudahan. Dan satu hal yang paling juga penting buat kita bersama sebenarnya adalah bahwa perdagangan ini adalah tradisinya para ulama. Kita juga perlu ingat bersama-sama bahwa Nabi seorang pedagang. Sahabat-sahabat juga merupakan seorang pedagang, pebisnis. Ulama-ulama kita juga banyak yang pebisnis. Imam Malik itu adalah seorang saudagar juga. Ya, beliau berdagang kain di pasar Madinah. Dan beliau hanya berdagang setengah hari. Kenapa? Karena beliau memberikan kesempatan kepada pedagang yang lain di setengah hari berikutnya. Di samping beliau juga mengajar dan lain sebagainya, sehingga waktunya beliau hanya setengah hari untuk bertijarah. Ya, dan beliau sukses gitu. Demikian juga Islam masuk ke Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Dulu para ulama-ulama kita juga merupakan perdagangan, tetapi kenyataannya kenapa kita sekarang kok meninggalkan perdagangan? Mungkin termasuk saya juga, gitu ya. Padahal perdagangan ini penting, bisnis yang yang tadi memiliki banyak keutamaan dan juga banyak kelebihan. Oh ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tadi kita janji ingin menyampaikan kepada sahabat Asa TV ya perihal seperti apa sih kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ada salah satu sumber yang mengatakan kepada kita, kita mulai dari Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf ini, para sahabat Asa TV yang disayangi Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tercatat bahwa ini salah satu sumbernya adalah dari website Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu didapatkan satu sumber bahwa Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau wafat, dihitung harta beliau itu angkanya mencengangkan. Itu beliau memiliki kekayaan sejumlah 3.200.000 dinar. 3.200.000 dinar. Yang kalau dikonversikan dengan emas yang ada sekarang gitu kan, yang satu emas itu adalah satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas gitu ya. Maka ada yang menghitung bahwa kekayaan Abdurrahman bin Auf itu adalah setara dengan 6,2 triliun. Itu pun hitungan emasnya masih sekitar 500-600 ribu rupiah per gram. Kalau dihitung dengan angka yang sekarang kira-kira 977 ribu rupiah per gram, atau kalau kita bulatkan menjadi 1 juta, tentu angkanya menjadi 2 kali lipat, yaitu sekitar 12,4 triliun. Saya Masya Allah tidak terbayang ya, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf ya, seorang manusia biasa, hamba Allah, sahabat Nabi, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa, dan beliau memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu 3.200.000 dinar, setara dengan sekitar, ya kita ambil hasil yang lama sajalah, 6,2 triliun, meskipun kalau tadi dengan harga emas di 1 juta rupiah per gramnya itu sekitar 12,4 triliun. Ini mencengangkan ya para sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menjadikan kita juga takjub adalah dengan kekayaan sebesar ini, ya, itu tidak menjadikan kehidupan Abdurrahman bin Auf kemudian bergelimang dengan harta dan berfoya-foya. Tidak. Justru Abdurrahman bin Auf itu mencontohkan kepada kita kesederhanaan hidup yang sangat luar biasa. Beliau orangnya sangat-sangat sederhana. Dan ada sumber yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu hartanya beliau bagi 3. Ya. Jadi sepertiga itu beliau gunakan untuk bermitra dengan penduduk Madinah, ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa hampir seluruh penduduk Madinah itu bekerja sama secara bisnis dengan Abdurrahman bin Auf. Saya hanya ngebayangkan ini betapa indahnya sekiranya umpamanya kita sebagai umat Islam gitu ya, di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, kita membangun jaringan ekonomi sesama kita gitu. Mungkin misalnya gitu ya, ekonomi berbasis masjid. Dan masjid itu kan tempat berkumpulnya orang ya, kecuali mungkin sekarang ketika zaman pandemi ya. Ya minimal berkumpul orang yang dalam jumlah yang sangat besar itu ketika pada waktu sholat Jumat gitu. Sehingga tidak akan terpikir oleh kita sekiranya masjid-masjid itu menjadi kantong-kantong ekonomi umat.
ya, ada pasar Jumat, ya, ada Jumat minimarket Jumat misalnya, ya, di setiap masjid pada setiap hari Jumat, sehingga kita itu belanja itu adalah di hari Jumat setelah sholat Jumat kita kemudian keluar dari masjidnya, dan itu kan nasnya juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, wabtagu min fadlih. Jadi ketika sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah gitu. Maka kalau kita umpamanya setiap masjid, dan berapa ratus ribu masjid yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau ini kemudian ekonominya bangkit, kemudian terkoneksi dengan para pengusaha, tentu harus ada sinergi nih dari pemerintah, ya, dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan, ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya, kemudian juga Al-Wasliyah, kemudian Persis dan lain sebagainya, ditambah juga dengan lembaga-lembaga amil zakat, infak, sodako, gitu ya, kemudian disupport oleh para akademisi, oleh kemudian juga para pengusaha-pengusaha, dan terconnecting sehingga ekonomi umat itu akan terberdayakan dengan baik. Jadi Abdurrahman bin Auf, karena beliau punya kepiawaian seperti itu, beliau sepertiga hartanya itu diinvestasikan kepada seluruh penduduk Madinah, sehingga mayoritas masyarakat Madinah itu punya hubungan bisnis dengan Abdurrahman bin Auf. Menurut saya ini sangat luar biasa kalau kita bisa menggali dan kita teladani. Kemudian sepertiga yang lainnya, hartanya Abdurrahman bin Auf digunakan untuk membayar hutang penduduk Madinah yang mereka punya hutang. Kita kebayang nggak sama kita, sekiranya tadi ya, ekonomi masjid kemudian bangkit melalui Jumat Mart, misalnya kita bikin Jumat Mart di setiap masjid gitu ya, yang kemudian memberdayakan ekonomi umat, yang kita belanja dan kita jual beli, dan memang fungsi masjid juga harus diperluas ya. Kita perlu ingat, di samping masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasar, dan kita tentu masih sangat paham betul bahwa ketika azan berkumandang diselenggarakan sholat, itu mereka meninggalkan pasarnya begitu saja. Nah, riwayat ini kan menggambarkan kepada kita betapa masjid itu sebagai sentra orang berkumpul, dan dia dikitari oleh pasar gitu, sehingga pasar itu harus berbasis masjid sesungguhnya. Ya, ketika kita bisa bikin Jumat Mart gitu ya, mungkin bisa menyaingi lah minimarket ataupun supermarket lain yang sudah sangat eksis di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sampai ke setiap RT pun kelihatannya ada gitu ya. Jadi ini harus kita pikirkan bersama-sama ya, para sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini bersinergi dan kemudian di dalam masjid ada kotak zakat, infak, sodakoh gitu ya, dan ini kemudian juga ditambah misalnya dengan wakaf produktif gitu. Lantas ini kita gunakan sebagian infak sodako ini untuk membantu para fakir miskin yang mereka terlilit utang dengan rentenir yang getol, ya, masuk dari RT ke RT, dari gang ke gang, menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik, ya, dan bunganya itu kan sangat besar sekali. Ya, saya sendiri pernah punya tetangga yang kemudian suatu sore gitu kan, ada seorang ibu-ibu yang sudah paruh baya, sudah cukup tua ya. Kemudian ketika saya datang, dia menghampiri saya, "Pak Ustadz, aduh kemarin saya nyariin Pak Ustadz nih." Saya bilang, "Ada apa nih?" gitu kan, karena orang Sunda gitu kan, udah nenek-nenek, jadi "Nini, ada apa nih?" gitu kan. "Kemarin saya ada perlu mau pinjam uang sama Pak Ustadz." "Berapa Pak pinjam uangnya?" "Nggak banyak, paling 100.000." Saya bilang, "Masya Allah," gitu ya. Sayanya pas nggak ada. Terus akhirnya gimana nih? Ya, kemarin ada bapak-bapak tuh yang ngider pakai topi, megangin tas gitu ya. Akhirnya saya pinjam sama dia, saya bilang, "Astagfirullah, itu kan rentenir nih, habis saya butuhnya kemarin Pak Ustadz," gitu ya. Terus saya tanya, "Ngembalikannya gimana?" "Dikembalikannya bulan depan, ya, sesuai dengan tanggal pinjam kemarin." "Kembalikannya berapa?" Jadi pinjamnya 100.000, dikembalikan bulan depan, 1 bulan nih, sahabat Asa TV, mengembalikannya 125.000. Bunganya Rp25.000, 25% per 1 bulan. Terus saya tanya lagi, "Kalau bulan depan nggak punya uang gimana?" Kata Nini, ya, "Kalau bulan depan nggak punya uang, kita bayar bunganya aja Pak Ustadz, 25.000. Utangnya ke bulan berikutnya lagi, jadi 125.000 lagi. Kalau belum punya uang lagi gimana? Bunganya lagi dibayar. Ya, berapa? 25.000. Utangnya bulan depannya lagi." Jadi kalau
2 bulan ya dia belum bisa bayar bunganya aja sudah 50%. Yaitu 50.000. Kalau 4 bulan dia belum bisa bayar, ya maka antara bunga dengan pokok pinjaman itu sama. Ya Allah, ini mencekik betul ya, mencekik betul. Maka kita bisa tiru nih konsepnya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga hartanya itu digunakan untuk membayar hutang para penduduk Madinah yang terlilit dengan hutang. Sehingga Masya Allah nih, Abdurrahman bin Auf berkah gitu ya. Dan kemudian yang sepertiga yang lainnya oleh Abdurrahman bin Auf itu harta beliau sedekahkan. Jadi untuk penanganan hutang itu beliau keluarkan sendiri, untuk infak sodakoh ya, termasuk juga untuk membiayai dakwah, kemudian ketika ada agenda jihad fisabilillah ya, ketika Nabi menghimpun dana kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama karena Islam dulu sering diserang oleh kaum musyrik dan orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang terdepan ya. Tentu di selain Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain, tapi Abdurrahman bin Auf juga merupakan orang yang terdepan di dalam berkontribusi secara finansial ya untuk mewujudkan dana digunakan fi sabilillah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu baru Abdurrahman bin Auf ya, yang tadi hartanya berapa ya? 12,4 triliun. Saya tidak terbayang terus terang. Masya Allah, seorang sahabat punya ini, mungkin hitungan bisa berbeda ya. Tapi tadi diketahui bahwa aset beliau itu ya sekitar 3.200.000 dinar, dan 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Bisa kita kalikan aja 4,25 gram ya dikali 3.200.000 ya dikali dengan harga emas sekarang. Itu angka yang sangat besar dan sangat banyak sekali gitu ya. Tetapi tidak mengubah gaya hidup. Bahkan tadi harta beliau bagi 3, sepertiga buat investasi kerjasama dengan masyarakat Madinah, sepertiga beliau gunakan untuk melunasi hutang-hutang orang-orang Madinah, dan sepertiga lainnya itu beliau sedekahkan ya, beliau sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk segala macam hal-hal yang tentu positif mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat sahabat yang lain. Ada juga sahabat yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya, meskipun tidak sefenomenal Abdurrahman bin Auf, tapi juga memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Beliau memiliki kekayaan yaitu dalam salah satu sumber ya, bisa jadi sumber ini juga nanti tadi berbeda-beda ya, tapi dalam salah satu sumber dikatakan kekayaan beliau itu mencapai 57.600.000 dirham, bukan dinar ya, tapi dirham. Tadi kalau Abdurrahman bin Auf kan dinar, 3.200.000 dinar. Nah, kalau dirham ini mata uang perak, yang per keping dinarnya itu ya antara 50 sampai 100.000 rupiah gitu hitungannya, bermacam-macam, bervariatif ya. Nah, kalau dihitung ya itu angkanya sekitar 3,5 triliun. Jadi Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi, itu memiliki kekayaan yang angkanya juga tidak kalah fantastisnya, yaitu 3,5 triliun. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan apa faktor yang menjadikan sahabat-sahabat itu begitu antusias menjadi para pebisnis yang sukses, ya, ada 6 faktor tadi, dan ternyata langsung terrealisir. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, ya. Kemudian Zubair bin Awam juga dengan kekayaannya, dan juga tidak kalah pentingnya sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Ini yang menginspirasi kita nih, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, beliau seorang pedagang. Bahkan dikatakan oleh salah satu ini bukan hadis ya, tetapi oleh riwayat di mungkin sahabat yang lain atau salafun saleh, yaitu tabi'in atau atba'ut tabi'in, ada yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu tajirun la yasbiqu lahu gubar ya. Beliau adalah seorang pebisnis yang tidak bisa didahului oleh debu. Jadi saking piawainya beliau dalam berbisnis. Ya, dan beliau memiliki sampai sekarang bahkan ya, itu Utsman bin Affan masih memiliki rekening di Bank Arab Saudi. Kalau tidak salah di Bank Ar-Rajahi ya, saya agak lupa ingat, dan atas nama Utsman bin Affan. Dan ini menarik, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Tapi menariknya seperti apa? Rasanya kita harus break dulu nih. Kita udah 15 menit berjalan di paruh yang ketiga. Nanti kita akan lihat apa
dan bagaimana bisnisnya ataupun juga kepiawaiannya Utsman bin Affan sehingga beliau nanti punya rekening ya di bank Ar-Rajihi di Arab Saudi yang sampai sekarang uangnya Utsman bin Affan masih ada. Dan ini sejak investasi beliau di zaman itu ternyata sampai sekarang masih ada. Ingin tahu? Kita simak setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday. Jangan lupa hari Senin hari kita memulai aktivitas kita yang bekerja, berbisnis, berusaha, mulailah dengan menyebut nama Allah dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengupas ya, sungguh fenomenal ya sahabat-sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf dengan 3.200.000 dinarnya ya. Sekitar berapa tadi? 12,4 triliun dengan hitungan 1 juta ya, tapi dengan hitungan lama ya 500.000 harga emas ya masih 6,2 triliun ya, dan ini fantastis ya. Juga sahabat Nabi Zubair bin Awam yang memiliki kekayaan 57.600.000 dirham ya, setara dengan 3,5 triliun. Wow ya, Masya Allah. Tapi tadi ya yang membuat kita itu takjub terpesona, ternyata harta dunia itu tidak menjadikan mereka berubah gitu. Padahal karakter harta itu memang merubah manusia, ya, menjadikan lebih condong kepada dunia gitu. Tapi mereka tidak. Ini rahasia yang mungkin perlu kita teladani bersama-sama gitu ya. Nanti di akhir insya Allah akan kita kupas ya apa rahasianya sehingga mereka bisa seperti itu. Dan kita sebagaimana janji yang tadi akan kita kupas adalah sahabat Nabi yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan, yang ternyata beliau juga sahabat yang tadi disampaikan oleh seorang pebisnis yang disampaikan oleh salafun soleh. Beliau adalah tajirun la yasbiqu lahu ghubar. Beliau adalah seorang pebisnis yang tidak bisa diselip oleh debu sekalipun. Jadi ketika padang pasir kan kita berjalan naik onta atau naik kuda, ya itu biasanya kan debunya mengiringi gitu. Nah ini debu pun tidak bisa menyusul Utsman. Kenapa? Karena Utsman itu seorang pebisnis yang juga sangat piawai. Bagaimana Utsman bin Affan, ya, para sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berinfak ya sebesar 1.000 ekor unta berupa bahan-bahan makanan yang ada di atas unta itu tersebut. Jadi kan pada saat Madinah pacaklik ya, ini sangat fenomenal bahwa ketika Madinah pacaklik tidak ada air hujan yang turun sedikit pun, ya, kemudian tidak ada binatang ternak yang kemudian bisa diperah susunya, bahkan mereka pada kurus banyak yang mati. Ya, tidak ada ladang ataupun perkebunan yang bisa menghasilkan, ya sehingga bahan makanan langka, ya usaha menjadi turun, tidak ada hasil dan orang banyak yang kelaparan dan seterusnya. Ya akhirnya Utsman bin Affan yang beliau seorang saudagar, beliau memiliki perdagangan di Syam pada waktu itu yang kira-kira banyaknya itu sekitar 1.000 ekor unta gitu, dan itu ditarik kembali oleh Utsman untuk kembali ke Madinah. Dan itu isinya adalah bahan makanan, pakaian, ya, kemudian seluruh kebutuhan pokok masyarakat Madinah. Nah, ketika 1.000 ekor unta perdagangan Utsman itu pulang ke Madinah, itu didengar oleh para pedagang-pedagang yang ada di sekitar Madinah, ya, dan mereka antusias nih, ada komoditas nih, ada komoditi nih yang menguntungkan. Mereka cari tahu ini punya siapa. Dapat info ini punyanya Utsman bin Affan. Mereka langsung datang kepada Utsman dan mereka bertanya, "Wahai Utsman, perdaganganmu akan datang ke sini, kami akan beli dengan harga 2 kali lipatnya kalau engkau mau membeli
mau menjual kepada kami. Kami ini adalah perkumpulan pengusaha-pengusaha Madinah. Kata Utsman bin Affan, aduh mohon maaf, ada pembeli lain yang sanggup membayar lebih daripada yang kalian tawarkan. Kemudian para pedagang-pedagang itu merasa bahwa kami nih, ini kadinnya nih, perhimpunan para pedagang-pedagang udah nggak ada lain yang menguasai pasar mereka nih, kira-kira begitu. Udah, kalau gitu kita tawar 3 kali lipatnya. Utsman kemudian seperti berpikir, kemudian mengatakan, aduh mohon maaf, tidak bisa. Saya tidak bisa memberikan barang dagangan saya kepada kalian karena ada yang mampu membayar lebih daripada itu. Mereka mengatakan, udah saya berani nih 4 kali lipatnya, gitu kan. Kalau kita sekarang dibayar cash di depan. Kemudian Utsman ya seperti berpikir, dan Utsman kemudian mengatakan, aduh mohon maaf, saya tidak bisa memberikan itu kepada kalian karena ada yang membayar lebih mahal daripada itu. Sampai mereka geleng-geleng, tidak mungkin wahai Utsman bin Affan, katakan kepada kami siapa yang bisa membayar barang-barang dagangan itu dengan harga 4 kali, lebih dari 4 kali lipat. 4 kali lipat itu merupakan harga yang mungkin termahal yang pernah ada ditawarkan oleh seseorang untuk membeli barang dagangan orang lain. Maka kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ada yang bisa membayar 10 kali lipatnya. Kata mereka, siapa? Mustahil. Maka Utsman kemudian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala. Dan Utsman mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Dan Utsman kemudian menolak seluruh pedagang tadi yang ada, dan seluruh dagangan Utsman yang dibawa dari Syam ke Madinah itu kemudian dibagikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada seluruh kaum muslimin yang berada di Madinah. Dan Masya Allah, ini merupakan perniagaan yang tiada tandingannya. Utsman hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Utsman tahu pahala yang berlipat ganda dari Allah, dan ini merupakan keberuntungan Utsman bin Affan. Dan yang terjadi, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman memang sungguh sangat luar biasa. Al-Kisah di Madinah itu pernah ketika musim paceklik juga, ya, tidak ada sumber mata air yang bisa diambil airnya, kecuali satu-satunya sumber itu adalah sebuah sumur yang bernama sumur Raumah. Ya, sumur Raumah, gampang ingat aja rumah gitu ya. Sumur Raumah, dan sumur ini adalah satu-satunya sumber mata air, satu sumur yang masih ada airnya. Tetapi sayangnya sumur ini dikuasai oleh seorang Yahudi. Ya, sehingga ketika umat Islam mau mengambil air di sumur tersebut, ternyata Yahudi ini mengatakan, tunggu dulu, kalau kalian mau mengambil air di sumur kami, ya di sumur saya, bayar dulu gitu ya. Jadi harus membayar. Wah, kaum muslimin sedang kesulitan, tidak ada uang, tidak ada barang dagangan, tidak apa segala macam. Akhirnya mereka nyerah, mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian memotivasi sahabatnya, siapa yang bisa membebaskan sumur itu, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih mulia di akhirat kelak. Sabda Nabi ini menggerakkan hati Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan mendatangi sang Yahudi tadi, kemudian melobi sebagai seorang pedagang ke pedagang. Ya, tetapi ternyata sang Yahudi ini menolak dan mengatakan, wahai Utsman, kalau bahasa kitanya, ini adalah portofolio saya satu-satunya. Kalau saya ngejual sumur ini kepada engkau, setelah itu saya dapat penghasilan dari mana? Ini sumber mata pencaharian saya, gitu. Jadi Utsman menawar dengan harga tinggi pun ditolak oleh si Yahudi ini. Tapi inilah pentingnya seorang pebisnis yang handal. Apa? Lobby. Maka Utsman bin Affan mengatakan, Yahudi, kamu nggak usah khawatir. Saya tidak akan beli semua daripada portofolio Anda ini. Tapi saya cukup membeli sahamnya 50% aja. Jadi Utsman membeli setengah. Ya, jadi sumur ini tetap milik engkau. Ya, dan juga milik saya, setengah milik engkau, setengah milik saya. Saya beli setengahnya. Berapa kamu mau jual, saya akan beli berapapun harganya. Ya. Yahudi awalnya menolak, tapi Utsman meyakinkan bahwa ini tidak akan, kepemilikan kamu tidak akan hilang, gitu. Masih ada setengah milik saya, setengah milik kamu. Nanti kita bisa berbagi. Senin milik kamu, Selasa milik saya, Rabu milik kamu, Kamis milik saya, dan demikian seterusnya, sehingga kamu masih bisa mendapatkan uang dari situ. Maka kemudian si Yahudi ini mengatakan, ya sudah kalau begitu boleh kamu beli setengahnya. Utsman membeli setengahnya, harganya mahal. Nah, kemudian setelah dibeli oleh Utsman, ada perjanjian. Seperti tadi selang-seling. Misalnya Senin milik Yahudi, Selasa milik Utsman. Rabu milik Yahudi, Kamis milik Utsman.
Jumat milik Yahudi, Sabtu milik Utsman. Dan ketika milik Yahudi itu, Yahudi ini menjual tetap. Nah, ketika besoknya sumur itu milik Utsman, maka Utsman mengumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, hari ini sumur ini menjadi milikku, ambillah air sepuas kalian, bahkan kalau bisa memenuhi kebutuhan kalian sampai besok hari. Karena besok sumur ini tidak lagi milikku, tapi milik Yahudi itu. Nanti baru milikku hari lusanya lagi. Kemudian nanti setelah itu milik Yahudi terus, milik Yahudi, kemudian berikutnya lagi milikku. Demikian selang-seling. Akhirnya para sahabat-sahabat datang, kaum muslimin datang ke sumur tersebut, mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari. Sehingga keesokan harinya ketika si Yahudi itu ingin menjual air kepada kaum muslimin, tidak seorang pun kaum muslimin yang datang membeli air. Kenapa? Karena kebutuhan air mereka sudah tercukupi. Hari demi hari begitu. Terus si Yahudi ini kemudian bingung, tidak ada yang mau membeli airnya. Kemudian Utsman datang lagi kepada si Yahudi ini dan mengatakan, wahai Yahudi, ya, kalau engkau mau, engkau boleh menjual setengah lagi harga sumurmu itu kepadaku, dan kau akan mendapatkan uang yang cukup besar, dan sumur itu 100% menjadi milikku. Akhirnya si Yahudi ini pun menyerah, dan kemudian dengan lobinya Utsman, dia pun mau menjual seluruh sumurnya itu, dan akhirnya sumurnya itu menjadi milik Utsman, dan Utsman kemudian sahabat Asatib yang dimuliakan Allah mewakafkan sumur itu. Dan kemudian ini masyhur menjadi menjadi contoh wakaf produktif. Nah, sumur Raumah ini, sahabat Asatib yang dimuliakan Allah, itu bukan hanya sumur, tetapi dia ada juga hamparan tanah yang cukup luas di sekitar sumur itu, dan tanahnya subur. Hamparan tanah itu ditanami kurma, dan kurma yang berbuah itu kemudian setengahnya oleh Utsman disedekahkan. Setengahnya lagi kemudian hasilnya itu dijual, hasilnya digunakan untuk membeli kebun kurma yang lainnya. Terus seperti itu, setiap kali panen setengahnya disedekahkan kaum muslimin, setengahnya lagi kemudian digunakan untuk memperluas dan juga menambah pohon kurma dan seterusnya. Sehingga aset ini semakin hari berkembang, dan Masya Allah, ya, semakin luas, semakin besar, sampai akhirnya ketika sudah ada kerajaan Arab Saudi, gitu, ya, ini dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, ya, dan karena uang yang dihasilkan dari sumur, dari kebun kurmanya Utsman itu begitu besar dan ada uang cashnya, maka dibuatkan rekening atas nama Utsman bin Affan yang sampai sekarang rekeningnya itu masih ada dan terus bergulir. Setengahnya diberikan kepada kaum muslimin, fakir miskin dan seterusnya, dan setengahnya lagi digunakan untuk produktif. Dan salah satu produktivitasnya daripada sumur Raumah yang cikal bakal asal muasalnya ini kemudian diberikan sebidang tanah di Madinah, dan kemudian dibangunkan hotel yang megah di Madinah, dan kemudian dikenal dengan nama Hotel Utsman bin Affan yang juga sering dipakai oleh jamaah haji dan juga jamaah umroh. Dan kemudian hotel itu ketika dia ada jamaah yang tiba kemudian menginap di situ dan seterusnya, tentu dapat keuntungan. Setengah keuntungannya untuk kaum muslimin, setengahnya lagi kemudian digunakan untuk wakaf produktif berikutnya, dan berikutnya, sehingga Masya Allah ini semakin berkembang. Ini adalah salah satu bentuk keberkahan daripada bagaimana tijarahnya para sahabat. Mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaan mereka, kesabaran mereka, kedermawanan mereka yang luar biasa, dan di sisi yang lain mereka juga menjadi para pebisnis yang sukses, yang kesuksesannya juga sangat luar biasa. Maka sahabat Asatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita juga mewujudkan kondisi seperti ini. Ingat, membangun kekuatan ekonomi umat itu fardu kifayah. Kewajiban kita bersama. Ya, sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi juga mereka sukses dalam berbisnis, dan tujuannya bukan untuk kekayaan pribadi, tetapi apa? Mengangkat harkat dan martabat umat Islam, supaya dakwah ada yang membiayai, supaya fakir miskin ada yang menyantuni, supaya masjid-masjid ada yang membiayai dan juga ada yang menjadi donaturnya. Sehingga kegiatan dakwah Islam itu bisa berjalan dengan baik, kaum muslimin terjamin kehidupannya, kesejahteraannya dan lain sebagainya, dan juga supaya kita umat Islam punya izzah, punya kewibawaan. Dan terakhir adalah yang ingin kita kupas, apa yang menjadi rahasia kenapa sahabat-sahabat Nabi mereka memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, tetapi mereka juga tetap kehidupannya ya tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Ada 5B syarat rahasianya. B yang pertama adalah beres dari sisi akidahnya. Ini saya kutip dari sebuah artikel ya.
dari salah satu buku, tunjukkan saya di mana pasar ya. Jadi ada 5B. Yang pertama adalah beres akidahnya. Jadi benerin dulu akidah kita. Kalau akidahnya beres, bahwa harta itu titipan dari Allah. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibaratnya dunia ini kita jadikan di tangan, bukan di hati. Meskipun ungkapan ini, sahabat Asa TV, mudah diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Jadi beresin dulu akidah kita. Yang kedua adalah beresin fikroh, pemikiran kita, konsepsi dasar kita dalam berusaha berekonomi itu apa? Ya, ingin memperkaya diri? Bukan. Ya, tetapi semata-mata ingin menggapai ridha Allah, bahwa ini adalah fardu kifayah. Maka yang perlu kita tanamkan bersama-sama adalah membangun kekuatan ekonomi umat. Itu adalah fardu kifayah yang harus kita saling sinergi. Pemerintah, ya, masyarakat, masjid, organisasi Islam, lembaga zakat infak sodakoh, ya para pengusaha-pengusaha muslim, para intelektual muslim harus bersinergi untuk membangun ini, dan akan sangat bagus ketika ekonomi itu berbasis masjid. Ini ya. Kemudian yang ketiga adalah beres dari sisi jam terbangnya. Memang kita harus banyak exercise, latihan. Ya, mari kita mulai dari bisnis yang kecil-kecil saja. Ya, apa yang bisa kita tijarahkan, kita tijarahkan. Ya, dengan harapan tadi ini merupakan sunnah para sahabat. Kemudian yang keempat adalah beresi relasinya, tadi membangun connecting silaturahim. Kan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita bahwa man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pengen rizkinya lapang dan nama baiknya langgeng, maka ya, atau rizkinya lancar ya, dan juga luas, maka ya perluas silaturahimnya. Dan yang kelima adalah beresi reputasinya, integritas kita juga harus kita perbaiki, akhlak kita, ya, komitmen terhadap syariah kita, terhadap halal dan haram itu juga harus kita perhatikan. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan memberesi 5 hal tadi, akidahnya, ya, kemudian persepsinya, kemudian jam terbangnya, relasinya dan reputasinya, mudah-mudahan kita juga bisa meraih kesuksesan sebagaimana kesuksesan yang diraih oleh para sahabat-sahabat Nabi, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.